Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Pandu Pramudita yang akan membersamai kalian di mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Oke, di mata kuliah ini kita akan belajar tentang berbagai macam ragam hias, teori-teori yang digunakan, dan kemudian kajiannya seperti apa, ya. Gitu. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai Ragam Hias Nusantara ini, saya ingin menyampaikan tentang perkuliahan kita. Jadi sejak awal tahun ini karena ada pandemi COVID, kita dituntut untuk kuliah di rumah saja atau belajar di rumah saja, tapi tidak akan menyurutkan semangat belajar kita, ya. Oke. Di sini Unindra sudah menyiapkan satu media pembelajaran, yaitu LMS, Learning Management System. Itu kalian bisa mengaksesnya di lms.unindra.ac.id. User ID-nya menggunakan NPM kalian. Jika NPM kalian belum dirubah-rubah, maka formatnya adalah M besar A kecil NPM kalian dan diakhiri dengan tanda pagar. Oke. Di LMS tersebut para dosen sudah memberikan guide atau pedoman dalam pembelajaran satu semester. Kemudian nanti ada materi juga. Saya sudah mengupload materinya di LMS tersebut. Kalian bisa mengaksesnya dan mengunduhnya. Dan kemudian di situ ada juga kolom chat. Kita bisa diskusi di situ juga melalui chat. Dan yang paling penting adalah presensi, ya. Setiap kalian membuka LMS dan setiap kali pertemuan jangan lupa presensi terlebih dahulu, karena kalau sudah lewat ya kalian tidak dianggap kuliah, ya kan. Meskipun di waktu selanjutnya kalian masih bisa mengakses mata kuliah ini atau kemudian materi-materinya, ya. Jangan lupa presensi terlebih dahulu. Oke. Oke, kita masuk dalam mata kuliah Ragam Hias Nusantara. Oke. Apa sih Ragam Hias Nusantara, ya? Kita jarang mendengar kata ragam hias memang, ya. Jarang itu bukan berarti tidak pernah mendengar, ya. Mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar apa itu ragam hias, tapi yang sering disebutkan oleh orang-orang itu adalah ornamen, ya. Ornamen dan ragam hias itu adalah hal yang sama. Nah, ragam hias dalam bahasa Inggris itu memang disebut ornamen yang berasal dari kata ornare, yaitu bahasa Latin, ya, ornare. Artinya menghiasi. Maka ragam hias atau ornamen dapat diartikan sebagai komponen produk seni yang ditambahkan atau sengaja dibuat dengan tujuan memperindah suatu benda, ya. Tujuan utamanya adalah memperindah atau estetikanya. Maka fungsi ragam hias yang utama atau yang pertama itu adalah fungsi estetisnya sebagai fungsi murni dari ornamen, ya, yaitu untuk memperindah penampilan suatu produk, sehingga dapat dikatakan pula bahwa fungsi estetis ini juga merupakan sebagai fungsi praktis ornamen. Jadi fungsinya fungsi praktis, ya seperti di belakang saya, fungsinya untuk memperindah dinding, ya kan, wallpaper, ya, warnanya pink nggak masalah. Oke. Biar kontras dengan baju saya, ya. Oke, yang fungsi kedua itu adalah fungsi simbolis, ya, ditujukan pada makna yang dibentuk melalui penerapannya pada sebuah produk sehingga nilai spiritual atau produk tersebut tercapai. Maksudnya apa? Bahwa terkadang di suatu benda itu ingin dikuatkan suatu nilai tertentunya, ya, atau memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi, maka ditambahkan ornamen. Misalkan apa? Misalkan sebuah bejana, ya, bejana yang ya biasa untuk keperluan sehari-hari, ya udah polos saja nggak masalah, ya kan. Tapi ketika bejana tersebut digunakan untuk spiritual tertentu, maka akan muncul ornamen-ornamen tertentu, ya kan. Misalkan di situ diukir ikan, ya kan, ikan Betoro Mintuno misalkan, ya, dewanya ikan atau dewanya air. Ketika dia dimasukkan ke dalam sungai katakanlah atau laut,
tiba-tiba di dalam bejana tersebut sudah dipenuhi dengan ikan-ikan. Nah, itu untuk memperkuat nilai spiritualnya ya. Tuh, atau kemudian dikeris-keris misalkan ya. Kalau keris yang biasa saja ya udah polosan saja. Tapi kalau keris yang tertentu misalkan keris Nogogeni misalkan ya, ada ukiran naganya. Perbedaan ragam hias bisa menciptakan perbedaan nilai spiritual, perbedaan nilai pengetahuan juga gitu. Nah, bagaimana perbedaan tersebut nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, fungsi yang ketiga adalah fungsi teknik konstruktif, dimaksudkan sebagai substitusi suatu konstruksi tertentu pada sebuah benda. Maksudnya adalah di dalam pembuatan ragam hias atau ornamen itu sudah diperhitungkan nilai konstruksinya atau nilai kekuatan dari artefak yang dikenainya. Misalkan pada wayang kulit ya kan, pada wayang kulit dia membuat yang disebut sebagai ikat rambut ya, ikat rambut yang disebut gelapan. Biasanya wujudnya adalah Garuda Mungkur. Nah, terkadang Garuda Mungkur itu sampai pada pundak si tokoh. Nah, pada artefak tersebut, pada tokoh tersebut, maka yang mencapai ke pundak tokoh itu adalah kekuatan. Agar apa? Agar kulit yang dibuat, yang ditata itu tidak terlalu melambai ya, tidak terlalu melambai. Jadi kuat, tegak, kuat, berdiri. Itu fungsi teknik konstruktif ya. Oke, selanjutnya, nah apa sih? Kalau tadi kan bicara tentang ragam hias. Nah, sekarang ragam hias Nusantara itu apa? Ragam hias Nusantara merupakan ragam hias yang diterapkan pada benda-benda budaya yang tersebar di berbagai daerah kepulauan di Indonesia, yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang memiliki ciri-ciri kedaerahan dengan keanekaannya sebagai bagian dari ungkapan seni berbagai macam bangsa di kawasan Nusantara ya. Itu definisi panjang banget ya. Contohnya ini, apakah yang ada di belakang saya itu adalah ragam hias Nusantara? Tentu tidak, karena ini tidak memiliki nilai filosofis atau hal yang disampaikan secara turun-menurun, karena ini memang diadaptasi dari ornamen Eropa kan gitu ya. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang dituangkan dalam ragam hias yang berasal dari daerah masing-masing kan gitu ya. Kemudian ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkup mata kuliah ragam hias Nusantara. Ragam hias yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah ragam hias yang bersifat dwimatra atau dua dimensi ya. Untuk saat ini kita tidak membahas ragam hias yang bersifat tiga dimensi. Ada ya, ada. Misalkan ukiran ya. Kebanyakan sih ukiran atau kemudian artefak di relief dan sebagainya. Hanya saja variasi untuk yang tiga dimensi itu lebih minim ya daripada yang dua dimensi. Kalau dua dimensi itu banyak sekali, seperti pakaian aja, yang pakaian biasa dengan wastra ya kan, kemudian wayang kulit tadi, kemudian songket dan sebagainya ya. Atau kemudian dalam rumah, sebenarnya rumah pun juga ada yang tiga dimensi, karena beberapa ukiran yang disematkan di pintu, di dinding itu dibuat secara diukir ya gitu. Artefak yang akan ditinjau sebagai media ragam hias antara lain pakaian ya, pakaian adat atau tradisional, kemudian rumah adat dan wayang kulit ya. Nah, di sini saya juga akan menerangkan apa sih motif ya. Dalam ragam hias atau ornamen kita tidak lepas dari kata motif. Nah, selain kata motif itu juga muncul dua istilah yang lain, yaitu pola dan corak. Mungkin kalian sering mendengar, oh motifnya burung, coraknya corak Banyumas, polanya dan sebagainya. Apa sih perbedaan antara motif, pola dan corak ya? Yang pertama, motif itu adalah gubahan suatu bentuk ya, misalkan daun dan kemudian distilasi ya. Kemudian pola itu perulangan dari motif, sedangkan corak merupakan bentuk umum dari motif ya, gitu.
Saya akan terangkan satu persatu. Yang pertama, motif itu adalah penggubahan, yaitu dimana satu bentuk itu digayakan, digubah atau digayakan. Nah, kalian mungkin sudah belajar tentang penggayaan. Penggayaan itu kan ada 4 ya. Ada stilasi, ada distorsi, ada transformasi, ada disformasi ya. Kalau stilasi itu kalian menggambarkan suatu objek untuk mencapai keindahan melalui kreasi kontur ya. Kalian membuat garis-garisnya itu yang digayakan. Nah, seperti kalau kalian melihat headbandnya Naruto ya kan, Konoha, itu padahal itu adalah daun dan sebagainya ya. Ya nggak apa-apa lah kita mensangkut pautkan Konoha ya. Oke, kemudian distorsi. Distorsi itu menggambarkan suatu objek untuk mencapai karakter melalui penyangkatan bagian-bagian tertentu. Misalkan membuat besar mata, memanjangkan leher, memanjangkan tangan, atau memperpendek dan lain sebagainya. Itu untuk mencapai karakter tertentu ya. Terus kemudian transformasi. Transformasi itu peminjaman atau pemindahan suatu bagian objek lain ke objek yang digambarkan. Misalkan pada Singo Barong itu kalau dalam Reok Ponorogo itu kan kepalanya singa, kemudian ada bulu meraknya dan sebagainya. Atau kemudian monster atau raksasa ya. Raksasa di Jawa itu adalah badannya manusia yang besar ya kan, manusia besar, kepalanya itu kepala singa, tapi kemudian matanya lebih besarkan dan rambutnya itu menggunakan unsur api misalkan gitu. Terus kemudian disformasi itu menggambarkan suatu bagian dari objek untuk mewakili interpretasi atas bentuk objek yang utuh. Misalkan membuat sayap Garuda untuk merepresentasikan Garuda itu sendiri, atau kemudian daun sebagai bentuk dari pohon dan sebagainya ya. Kemudian jenis motif. Nah, jenis motif atau kemudian tadi yang disebut corak ya. Corak itu ada 3, kita bisa membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah motif geometris, yaitu motif yang menggunakan titik garis bidang geometris maupun abstrak sebagai bentuk dasar. Jadi bentuk dari motif tersebut itu diambil dari geometris dasar ya, titik, garis, bidang geometris. Bidang geometris itu adalah bidang atau bidang yang ditentukan secara aritmatika. Misalkan segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, persegi, jajar genjang, persegi panjang dan lain sebagainya ya, atau lingkaran ya. Itu adalah bidang geometris. Sedangkan bidang abstrak itu adalah bidang yang kita tidak mengetahui bentuk asalnya ya terserah ininya bentuknya terserah, bidangnya terserah, konturnya juga terserah gitu. Kita tidak mengenali kontur tersebut. Misalkan awan, kita tidak bisa mengidentifikasi awan itu harus seperti ini ya. Awan itu bentuknya abstrak kan gitu. Kemudian motif alamiah ya. Motif alamiah merupakan motif yang merujuk pada objek-objek alam yang telah digubah baik secara stilasi, distorsi, disformasi maupun transformasi, namun masih dikenali objek-objek asalnya seperti manusia ya. Manusia juga banyak dibuat secara stilasi atau kemudian distorsi ya, dipanjangkan badannya, tangannya dan sebagainya. Kalau misalkan kalian melihat motif-motif dari Papua itu banyak yang distorsi. Bahkan wayang kulit sendiri itu juga hasil dari distorsi dari karakter manusia. Kemudian disformasi, jelas ada beberapa, terkadang kita menggambarkan manusia ya kepalanya saja, atau kemudian tangannya saja, atau kakinya saja, tapi kita bisa merepresentasikan bahwa itu adalah manusia atau representasi dari manusia. Atau kemudian tumbuhan, yang namanya naga katanya juga kepalanya aja, atau kemudian sisiknya aja dan sebagainya ya. Burung biasanya sayap ya gitu. Kemudian transformasi ya, penggabungan ya kayak misalkan makhluk mitologi apa ya, Ganesha ya. Ganesha, makhluk mitologi Ganesha itu kan
dari badannya itu gajah, tetapi kemudian bisa sikap duduk, artinya itu menggunakan sifatnya manusia. Kemudian memiliki tangan 4 ya, selain ada kakinya juga dia juga memiliki tangan, bisa menggenggam dan sebagainya. Itu juga adalah sifat-sifat manusia yang dipindahkan atau dipinjamkan pada makhluk gajah, atau sebaliknya gajah yang dipinjamkan ke manusia. Kalau misalkan di mitologi itu ya, kalau makhluk-makhluk mitologi itu banyak dari transformasi ya, kayak Taurus atau dan sebagainya ya. Kemudian motif yang ketiga itu adalah motif buatan. Nah, motif buatan ini adalah penggambaran yang merujuk pada objek-objek buatan manusia. Seperti apa? Seperti ya bangunan, misalkan di dalam motif itu ada gapura. Jadi bukan gapura dalam arti sebenarnya ya, tapi gapura sebagai motif ya. Ada gambar gapuranya, atau kemudian gambar kereta, gambar kapal, atau gambar logo-logo tertentu atau lambang-lambang tertentu, misalkan lambang Garuda, Pancasila, atau lambang Unindra yang ada di dalam batik Unindra dan lain sebagainya. Itu termasuk pada motif-motif buatan. Oke. Itu pengenalan atau pendahuluan atau pengantar dari ragam hias Nusantara. Jadi jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan di chat LMS, atau kalian ada pertanyaan khusus, kalian bisa chat di WhatsApp, atau kalian di chat di kolom komentar ya. Oke. Kalian tidak perlu subscribe ya, karena ini memang murni untuk pembelajaran saja, tidak untuk gaya-gayaan. Oke. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata, salah tutur, dan salah bunyi-bunyi tertentu, saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.